Misi, selamat siang Bu. Selamat siang. Sebelumnya dengan Ibu siapa dan keluhannya apa? Saya malah Bu ingin konsultasi tentang KB vasektomi dan tubektomi. Baik, sebelumnya silakan untuk melengkapi data pribadi Ibu terlebih dahulu ya. Baik Bu, sudah. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah melakukan KB? Sudah Bu, dan anak saya sudah 4, tapi saya pernah mendengar mengenai KB yang permanen itu. Katanya sih harus pakai operasi dan dilakukan oleh suami istri. Saya ingin tahu mengenai KB itu Bu. Baik, itu KB vasektomi dan tubektomi ya Bu. Bisa disebut juga KB non hormonal. Untuk pengertian tubektomi yaitu prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan dengan menyumbat atau memotong kedua saluran telur atau tuba falopi. Kalau untuk vasektomi itu yang bisa dilakukan pada laki-laki yaitu prosedur pembedahan yang dilakukan pada vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari testis ke penis dipotong atau disumbat. Ada juga riwayat medis yang mempengaruhi pelaksanaan operasi ya Bu, yaitu seperti riwayat penyakit paru-paru seperti asma, bronkitis, riwayat penyakit infeksi pelvis, post operasi abdomen pelvis, riwayat alergi, riwayat DM, obesitas, vasektomi atau sterilisasi pria adalah salah satu jenis alat kontrasepsi yang paling efektif dengan kemungkinan hampir 100% bisa mencegah kehamilan. Kalau untuk syarat menggunakan metode KB ini apa ya Bu? Untuk syaratnya yang pertama itu ada sukarela yang berarti sesuai dengan keinginan ibu tanpa ada paksaan dari siapapun. Yang kedua medis yang berarti klien sehat, tidak ada kontraindikasi pelaksanaan MOW. Yang ketiga bahagia yang berarti terlakit perkawinan yang sah dan harmonis serta sudah mempunyai anak sesuai keinginan. Biasanya keluhannya seperti nyeri, peradangan, dingin, memar. Apakah ada indikasi dan kontraindikasinya juga ya Bu? Kalau indikasi itu ada Bu, indikasi KB tubektomi atau MOW yaitu usia lebih dari 26 tahun. Yang kedua paritas lebih dari 2. Yang ketiga yakni telah mempunyai jumlah keluarga yang sesuai dengan kehendaknya. Yang keempat memahami prosedur sukarela dan setuju. Yang terakhir bila terjadi kehamilan dan menimbulkan resiko yang serius atau untuk kontraindikasinya bisa hamil. Yang kedua pendarahan pervaginan yang tidak diketahui penyebabnya. Yang ketiga infeksi sistemik atau infeksi pelvis. Yang keempat kurang mantap untuk melakukan operasi tubektomi atau MOW. Yang terakhir kurang pasti mengenai keinginan untuk fertilitas di masa depan Ibu. Baik Bu, saya paham. Apakah nanti saya dan suami saya ada larangan untuk berhubungan seksual selama beberapa hari Bu? Boleh bersenggama sesudah tidak merasa sakit atau hari kedua sampai ketiga ya Bu. Namun untuk mencegah kehamilan, Bapak disarankan untuk memakai kondom atau Ibu bisa menggunakan kontrasepsi lain selama 3 bulan atau sampai ejakulasi 15-20 kali. Selanjutnya Bapak dianjurkan periksa semen 3 bulan pasca vasektomi atau sesudah 15-20 kali ejakulasi, dan Bapak dianjurkan untuk melakukan kunjungan ulang 1 minggu berikutnya. Baik Bu, akan saya usahakan untuk anjurannya. Kalau untuk keuntungan dan kerugiannya nanti apa saja ya Bu? Baik, untuk keuntungannya yang pertama itu sangat efektif, yang kedua bersifat permanen, yang ketiga tidak mempengaruhi produksi ASI, yang keempat tidak ada efek samping dalam jangka panjang, yang kelima tidak ada perubahan dalam fungsi seksual, yang selanjutnya bebas dari efek samping hormonal, kemudian tidak menaikkan resiko PRP. Kalau untuk kerugiannya yang pertama ada tidak dapat dipulihkan kembali, yang kedua klien dapat menyesal kemudian hari, yang ketiga ada rasa sakit atau tidak nyaman setelah tindakan, yang keempat harus dilakukan oleh dokter spesialis bedah atau ginekologi atau dokter yang terlatih, kemudian yang terakhir tidak melindungi terhadap PMS. Lumayan banyak juga ya Bu. Kalau untuk mekanisme kerja dan waktu pelaksanaannya itu bisa dilakukan kapan ya Bu? Kalau untuk mekanisme kerjanya itu seperti menutup atau oklusi tuba falopi dengan mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga spermatozoa tidak dapat bertemu dengan ovum
Untuk melakukan pelaksanaannya, yang pertama selama siklus haid, yang kedua hari ke-6 sampai dengan ke-13 siklus haid atau fase proliferasi, kemudian yang terakhir pasca persalinan atau 2 hari postpartum atau 6 minggu postpartum. Pasca keguguran pada 3 bulan pertama dalam waktu 7 hari sepanjang tidak ada infeksi pelvik atau kurang lebih seperti itu ya Bu. Apakah ada yang belum paham? Sudah cukup jelas Bu, akan saya jelaskan dengan baik dengan suami saya nanti Bu. Baik Bu, semoga lancar dan tidak ada hal yang tidak diinginkan ya Bu. Iya Bu, semoga ya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih kembali.